Anda nggak takut ini dikopas sama karyawan, nanti dia berhenti, dia buka sendiri? Ada hal kan yang harus dirahasiakan. Tapi sebetulnya gini loh Bang, jangan pernah takut untuk orang itu meniru kita, atau orang itu akhirnya terinspirasi karena kita. Karena kan dapat segitu kan nggak salah banget kan? Apa sih tujuan kalian untuk berbisnis? Kalau cuman untuk money profit, untuk tentang uang, itu kalian mundur aja deh. Kita tuh nggak akan pernah bisa membagi waktu itu, nggak akan pernah bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi semua penonton Oh Jadi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda sehat, usaha Anda semuanya lancar. Seperti biasa, kami tim dari Oh Jadi menghadirkan narasumber-narasumber bintang tamu dari UKM, para pengusaha, para pejuang di bidang bisnis. Nah, salah satu yang kami hadirkan hari ini, mudah-mudahan Anda akan bisa mendapat pelajaran. Saya juga seperti itu, bagaimana seseorang itu membuka sebuah usaha makanan, dan usahanya itu bisa bertahan dari nol sampai sekarang. Usahanya banyak dikenal dengan orang. Tentu tidak mudah. Seorang womanpreneur hadir hari ini, yaitu Mbak Heni. Selamat siang Mbak Heni. siang. Apa kabar Mbak Heni? Alhamdulillah. Di hadapan kami saat ini produk-produk Mbak Heni. Ada pan. Ini itu menunya. Ini ada menu yang lain. Kalau ini yang menu untuk seafoodnya, yang ini untuk ikannya. Jadi beda-beda. Siap menu, beda packagingnya. Ya, nanti kita buka ini ya. Nanti kita buka. Saya mau nanya-nanya dulu. Ini produk Mbak Heni ini dari tahun berapa? Kalau untuk Fish in Fun sendiri itu sudah mulai dari tahun 2017, berarti itu udah 6 tahun lebih ya. Oke, 6 tahun lebih langsung buka resto atau gimana? Kalau berbicara tentang bisnis itu sendiri, saya itu mulai dari bisnis itu dari saya akhir semester waktu saya kuliah. Jadi saya mulain itu dari tahun 2014 sebetulnya. Ya. Nah, jadi selama 3 tahun itu saya struggling nih, karena saya memilih usaha apa, waktu itu sempat tutup gitu ya, nggak jalan gitu. Kenapa nih Bang saya akhirnya memilih untuk berbisnis? Karena saya sendiri itu rasa kurang percaya diri pada waktu itu kalau saya itu melamar kerja. Memang nggak passion kerja? Menurut saya jadi saya tuh udah, bukan berarti saya itu nggak mau jadi pekerja, bukan pada waktu itu. Jadi karena saya ngerasa kayak belum tentu ya orang tuh mau nerima saya mau melamar di mana ya. Saya tuh udah kandung tidak percaya diri dulu gitu. Saya di ekonomi di Universitas Sriwijaya. Jurusan manajemen. Yeah. Pas banget nih ke jualan kayak gini kan. Jadi sejak kuliah sudah mulai jualan pas semester akhir. Karena saya mikir nih, daripada nantinya saya ada waktu space untuk pengangguran, ya kan? Jadi saya harus, sebelum saya lulus, saya harus tahu dulu nih saya jalannya kemana gitu. Itu kayak sebagai jadi tanggung jawab buat ke orang tua juga pada waktu itu gitu. Anda yang mahasiswa mikirnya mesti seperti Heni. Jadi ketika lulus bukan berarti Anda berencana menambah angka pengangguran di Indonesia ya. Tapi Anda justru berusaha bagaimana menciptakan lapangan kerja, atau setidaknya Anda punya sebuah usaha yang bisa menghidupi Anda sendiri ya gitu. Aku mikirnya kayak gitu dulu. Kan berat Mbak ini, pengalaman belum ada, Anda gimana ceritanya? Jadi saya waktu itu pas waktu 2014 itu saya datang ke Jakarta sih. Saya ke Pulau Jawa dulu deh. Karena kayak gini, pada waktu itu di 2014 dulu saya tuh mikir, pada waktu itu kan Palembang belum seramai ini ya untuk kulinernya ya. Jadi saya pikir gimana sih kita itu bisa berkembang juga kayak orang-orang yang di luar sana. Daya pikir, cara pemikiran kita seperti mereka. Itu yang aku pikir dulu. Jadi setiap usaha aku tuh aku selalu ada, tidak hanya asal-asal buka. Aku pikirin dan apa yang bisa jadi pembeda kita sama orang lain. Jadi Anda ke Jakarta tuh riset, tujuannya riset, betul. Biasanya saya seperti itu sih, nggak hanya Jakarta, Bandung ataupun Jogja kan ya memang kota kuliner. Itu ikut pelatihan atau? Enggak, emang jadi jalan-jalan aja. Jadi jalan-jalan bisa punya bukan mindset ya. Jadi bukan mindset. Jadi Anda menambah, di sini idenya tuh yang bagus tuh begini. Iya, pada waktu itu ya. Dan ide untuk Fish and Fun ini apakah? Jadi kan ini selama 3 tahun itu kan ups and down untuk gimana nih ya, akhirnya
Habis itu di 2017 itu waktu itu juga saya sudah menikah. Pada waktu itu kan jadi saya sama suami kita cari ide nih apa nih nama bisnis kita gitu. Jadi kita memang fokusnya ke seafood. Pada waktu itu spesialisnya ikan kan. Makanya namanya Fish in Fun. Kenapa sih namanya dibuat Fish in Fun? Karena itu tadi karena kita pengen ya orang yang datang ke tempat kita itu ngerasain kayak fun, ya paling enggak seneng lah. Gembira mereka pulang dari si Fish in Fun ini gitu. Ya kalau nggak paling nggak makanannya itu membuat mereka jadi senang atau mereka kumpul sama orang-orang mereka di Fish in Fun itu jadi senang gitu. Bisnis F&B itu bisnis yang paling menjanjikan, tapi bisnis ini juga paling struggle. Anda bisa cepat naiknya atau Anda bisa turun dan rugi. Yes, benar. Semalam tuh aku baca artikel ya Bang ya, ada data yang mengatakan bahwa bisnis kuliner ini sudah mencapai 60.000 usaha yang ada Di Indonesia. Di Indonesia. Cuman yang memang itu perputaran yang cepat. Jadi kalau aku nggak salah ya ini 1% usaha itu bisa melayani 99% orang. Artinya benar potensial, tapi gimana bisa untuk mempertahankannya? Kenapa F&B bisnis ini menjadi sangat bagus dan berharga? Karena ini bisnis primer, ini makan, ini kebutuhan. Dan sekarang orang kalau mau makan keluar dari rumah, mereka mau cari-cari yang tematik gitu. Benar. Dan di Palembang mungkin 2017 belum terlalu banyak. Belum ada, belum. Dan yang seperti ini belum ada. Untuk yang lokal ya, belum ada. Lokal brand belum ada gitu. Dan pilihnya kenapa? Ini golongan seafood ya, semuanya seafood. Iya seafood. Kenapa pilih seafood? Mungkin terjebak juga ya akhirnya, karena kan awalnya ikan gitu. Nah, perjalanannya waktu kita zoom up produk, pengembangan produk gitu. Jadi akhirnya kita mencakup semua seafood itu gitu. Nah, Mbak Heni, mendirikan usaha ini kan bukan hal yang mudah. Bukan yang mudah. Anda juga butuh modal, padahal belum tentu Anda rame. Strategi apa yang Anda terapkan supaya tiba-tiba nggak mungkin dong Anda setahun harus struggle terus, merugi terus. Caranya gimana ketika pertama Anda melihat ini ada sebuah risiko, tapi ini juga sebagai sebuah keuntungan profit di masa yang akan datang? Jadi gini, kalau untuk berbicara tentang bisnis itu kan adalah hal yang mudah sebetulnya untuk membuka bisnis. Tapi untuk mempertahankannya, sustainable-nya itu kan yang menjadi PR kita bersama. Kalau aku sih selalu bilang ke teman-teman itu kita flashback lagi. Kita cari dulu, kita runut lagi dari awal. Apa sih tujuan kalian untuk berbisnis? Kalian awalnya berbisnis untuk apa? Kalau cuman untuk money profit, untuk tentang uang, itu kalian mundur aja deh. Kayak itu. Karena berbicara tentang bisnis itu bukan hanya tentang uang, tapi semua komponen resource itu ada di dalam si bisnis itu. Kita mengembangkan si SDM itu, kita melayani si customer itu, kita tentang bahan baku. Jadi banyak komponen-komponen di bisnis itu. Oke, menarik. Ini dulu Mbak. Jadi saya dak-dikduk ya. F&B, food and beverage Mbak ya. Bisnis makanan yang di setiap daerah banyak yang mencoba untuk survive, tapi banyak juga yang mati karena tadi tidak memahami. Mereka cuma berusaha untuk cari profit, sehingga beberapa aspek elemen-elemen terabaikan. Aspek promosinya, aspek manajemennya, supply barang. Ini barang-barangnya, bahan-bahan makan, supply-nya dari mana? Karena fish and fun, apalagi ini kan lebih banyak seafood ya. Tentu makanan ikan segar untuk di Kota Palembang laut itu sulit. Gimana cara mengatasi masalah ini? Saya nggak ngambilnya di Palembang, saya di luar Palembang. Gitu, ada juga di beberapa kota lainnya, gitu. Oh, jadi supply-nya dari luar? Di sini. Dan memang kan untuk penanganan seafood itu sendiri kan susah-susah gampang ya, karena kan seafood itu harus yang fresh, itu perputaran juga harus cepat, karena kalau enggak dia udah nggak fresh lagi, sudah busuk, sudah nggak enak lagi kan. Iya betul, apalagi ikan laut ya. Jenis. Ada berapa jenis makanan di tempat Mbak Heni yang dijual? Untuk seafoodnya itu sendiri ya? Seafoodnya sendiri. Banyak sih, ada ikan, ada lobster, ada kepiting itu ada, udang, cumi, kerang. Saya coba buka produknya Mbak Heni. Nanti kalau mau Anda lihat, ini ngiler banget nih teman-teman mau jadi ya.
Anda bisa, oke, saya tegak sebentar biar Anda tahu. Ada kan itu deh plastiknya. Oke. Ini jelasin dulu ini, Mbak. Apa aja nih yang ada di sini? Boleh ditumpahin aja, ada plastiknya. Oh, ada plastik. Boleh, boleh. Tumpahin di plastik. Bisa dirapiin lagi deh ya. Ya. Cium nggak ya wanginya? Wanginya wangi asli nih. Enak Entah banget. ya. Ini Mbak ini buat sendiri. Resep Iya. sendiri. Kalau untuk masalah resep kita otodidak. Otodidak. Nggak ada yang ngajarin. Artinya try Trial and error. ke konsumen dijual terus baru ketemu resep yang enak. Sebenarnya bukan ke konsumen tapi ke orang-orang terdekat kayak keluarga. Oh, ditesti dulu. Iya benar. Dari produk ikan pun juga kayak gitu. Jadi saya buka Fish Infant ini Desember 2017, tapi saya udah buat perencanaan segala macam itu sudah dari Maret 2017. Ini apa namanya Mbak ini? Itu kerang. Kerang. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai dicocol pakai kuahnya itu. Amazing Mbak. Amazing. Masya Tempatnya di Allah. mana kalau orang mau beli ini? Fish Infant itu ada di Jalan Kapten Anwar Sastro nomor 1297, tepatnya di dekat Hotel Azza. Di dekat. Hotel Azza. Palembang Icon. Oh, di Palembang Icon. Dekat Palembang Icon. Buka dari jam berapa? Buka dari jam 11 sampai jam 9 malam. Jam 11 sampai jam 9 malam. Oke. Untuk para pengunjungnya harus ada booking dulu nggak? Kalau misalnya bawa keluarga atau apa, biasanya kan kalau tempat-tempat Iya, kalau emang bawa keluarga dan rame disarankan emang booking dulu booking ya. dulu. Kemana Tapi orang ada harus tempat. bookingnya? Ke Instagram Fish Infant bisa Oke. juga @fishinfant.plg. @fishinfant.plg. fishinfant.plg. Jadi Anda bisa mencicipi semua menu ini. Belum. Ini harganya berapa, Mbak? Kalau harga yang Untuk satu ini, porsi. kalau harga ini kita untuk seafoodnya itu start from 75.000. Iya, range aja Mbak, range aja. Iya, mulai dari harga 75.000. 75.000. Saya mau coba satu lagi. Boleh. Dan ini banyak ada kepiting, ada udang ya. Itu ini kepiting. Oke, yang ini apa nih? Kepiting semuanya kepiting ya? Iya. Oke. Kita coba lagi. Nggak bisa makan kepiting. Bisa, saya suka kepiting, tapi nanti aja. Ini luar biasa para penonton Coba jadi. dulu. Waduh, keren. Mbak, Jadi untuk tagline-nya Fish Infant ini sendiri, Fish Infant ini adalah seafood ngampar favoritnya seafood keluarga ngampar favorit keluarga. di Palembang. Jadi bagi kami dan kami berdoa, biarpun banyak ada yang lain, tempat lain gitu, favoritnya si seafood ngampar itu ya di Fish Infant gitu. Iya. Jadi kita buat tagline yang mana tagline itu tuh jadi doa juga buat kita. Ini pertama di Palembang ya? Untuk yang pertama, aku nggak bilang pertama ya, cuman untuk favoritnya bisa jadi untuk favoritnya Fish Infant. saya nggak bisa gambarin enaknya makanan ini, jadi Anda datang aja lah Fish Infant. ke Fish Infant ya. Beneran ini nggak? Tapi untuk rasa, tapi untuk aromanya kecium ya. enak banget. Masya Makanan Allah. di depan kamera, saya nggak bisa terlalu gila ya makannya ya. Harus jaga image saya. Nanti saya harus banyak ngulik ini. Mbak Heni buka usaha ini kan nggak langsung orang kenal. Nggak. Gimana Anda memanajemen keuangan? Ini nih rugi nih, karena kalau mau buka ini nggak mungkin dalam sebulan atau sampai 3 bulan orang langsung ramai dan saya langsung balik modal. Gimana Anda mengendalikan manajemen hal seperti itu? Sebenarnya supply harus terus menerus Anda siapkan. Kalau untuk masalah itu kan untuk 1 tahun awal kan kita tahu perkembangannya belum rame tuh kan, belum ada yang kenal ya, belum ada yang tahu. Nah, ya itu ya kita harus manage keuangannya itu dengan sedikit pengeluarannya ya, seperti karyawannya sedikit dulu. Yang dipesan itu jangan banyak dulu. Kan kayak gitu. Tapi sih alhamdulillah untuk masalah rugi itu paling enggak sih BEP sih. Yang penting balik pokok dulu. Pokok modal dulu ya.
Oke, Gitu. itu dari sisi manajemen dan bagaimana Anda mempertahankan rasa. Ini kan Mbak Heni yang buat sendiri. Semuanya dengan tim dengan sih, tim ya. ya. Nah, kadang-kadang konsistensi rasa itu pertama enak gitu kan. Terus tiba-tiba nanti 2 bulan 3 bulan lagi rasanya udah mulai berubah. Untuk masalah rasa itu tadi ya Bang, mungkin untuk tips juga nih buat kulitnya Iya. teman-teman yang lain. Kalau emang sudah dirasa pas dengan itunya, jangan takut untuk gramisasi. Gramisasi iya, itu iya, seperti iya. semuanya itu dibakukan dan di Iya, SOP-kan. Semua bisnis itu untuk bisa sustainable dan nggak pusing ya yang Iya, punyanya iya, itu, ya semuanya harus di SOP-kan, apapun itu. Betul, jadi banyak para orang yang buat makan ketemu terus nggak garamisasi. Ya. Garam secukupnya, cabai Secukupnya, secukupnya, iya. iya. Terus juga kentang secukupnya, Ya. sayur secukupnya. Ya, Kadang semuanya itu ditimbang. buat beda. Benar. Buat beda. Kalau perasaan lagi enak, ya nggak tengkar sama suami gitu ya, enak gitu ya. Giliran ini keasinan dan jadi semuanya itu Mbak Heni buat dalam suatu resep khusus. Anda nggak takut ini dikopas sama karyawan nanti dia berhenti dia buka sendiri? Ada hal kan yang harus dirahasiakan. Oh, gitu. Misalnya bumbu intinya gitu. Ini yang disimpan gitu ya. Ya. Terus cara masaknya segala macam. Tapi sebetulnya gini loh Bang, jangan pernah takut untuk orang itu meniru kita atau orang itu akhirnya terinspirasi karena kita, karena kan rezeki itu kan nggak tertukar kan, dan rezeki itu kan nggak salah alamat kan. Dan Anda nggak takut kalau karyawan Anda buka sendiri dengan hal yang sejenis? Kecewa mungkin akan ada, tapi takut kayaknya enggak. Oke, saya coba lagi. Mata saya nggak bisa berhenti ngelirik ini ya. Itu cumi ya. Luar biasa. Ini cumi-cumi ya. Cumi. Bukan saya nggak mau makan kepiting ya, tapi nanti mukbang jadi mukbangnya gitu Udah ya. fokus ngobrol gitu ya. Enak banget. Saya bukannya muji-muji, dia datang aja ke Fish and Fun. Segmentasi makanan di Palembang ini kan sudah mulai mengkerucut khusus-khusus gitu Mbak ya. Jadi kalau dia khusus makanan berat, ini kan makanan berat. Terus ada yang makanan ringan. Mbak Heni sudah melihat itu sejak tahun berapa di Palembang? Segmen. Sudah mulai tersegmen di Palembang untuk di kota. Ya bukannya di Jakarta ya, di Palembang. Bahwa makanan orang tuh datang tuh ingin sesuatu yang kayak ini ngampar. Udah mulai banyak. Terus lagi kelas makannya kalau mau seafood ke sana, kalau mau yang daging-dagingan ke sana, kalau yang mau yang makanan yang herbal ke sini gitu. Nah, ini sudah melihat itu sejak tahun 2014 pas kuliah atau 2017? Sebelumnya sebelum kita berbuat bisnis juga, kita ngejalanin bisnis itu, kita harus ada juga planning bisnis itu, perencanaan bisnis itu. Nah, di dalam perencanaan bisnis itu, yang biasa yang kita akan bedah dan kita akan lakukan itu kan ada, kita mau permasalahan apa dulu nih yang terjadi di Palembang, usaha apa dulu nih yang kita ini, sampai tagline-nya pun sampai segmennya, itu sebetulnya dari kita yang menentukan segmen kita apa. Nah, kalau untuk Fish in Fun ini segmennya itu dia dari kebanyakan orang di atas 25 sampai keluarga. Sampai keluarga besar. Ini yang menjadi behaviornya. Untuk jadi Fish in Fun. Jadi anak-anak muda, keluarga yang lebih banyak segmen ke sini. Benar. Mbak, ini untuk beberapa kalangan tertentu gitu ya. Misalkan mereka tuh melihat sebuah produk itu bukan enaknya dulu nih. Ini kan berhubungan dengan strategi jualan. Benar. Anda jualan dulu langsung pakai medsos ke Facebook, IG atau kan belum ada dulu, TikTok juga belum ada. Gimana Anda melihat mempromosikan ini? Kalau yang pasti produknya dulu sih Bang ya. Produknya kita harus pastikan bahwa emang ini layak, emang sudah oke nih untuk dipasarkan. Itu dulu, produk dulu yang akan kita jualkan. Yang kedua, memang mau tidak mau kita harus bermain media sosial untuk gimana sih orang bisa tahu tentang kita. Sekarang itu harus begitu. Benar. Sekarang pun kan orang kenalan cewek sama cowok aja kan udah ada aplikasinya kan. Nah, gimana untuk masalah makanan kayak gini kan, itu perlu media sosial. Pada waktu itu emang saya mainnya awalnya emang dari Instagram.
Instagram dulu ya. Instagram dulu, langsung buat Facebook juga. Terus 2 tahun terakhir ini saya main di TikTok juga. Dan kalau orang mau bungkus ini, nah ada kotak yang seperti ini untuk ini. Ya, jadi ini ya sebetulnya ini juga adalah branding ya, Iya. Bangnya. Jadi tidak itu tadi, setelah dari produk, kita pastikan produk kita sudah oke nih, sudah layak nih untuk bisa diterima oleh masyarakat, oleh pasar. Kita pastikan dulu media sosial kita, gimana kita bisa memasarkannya. Dan yang paling penting itu adalah branding. Gimana sih kita bisa benar-benar konsisten untuk memperkenalkan apa yang kita sajikan itu benar. Cara Anda branding gimana selain dari medsos? Ini tadi Ini juga packaging branding tadi, packagingnya. ya, dari packagingnya, dari pelayanannya, dari SDM yang di dalamnya, pelayannya, semuanya itu perlu kita perhatikan ya. Apa yang membedakan produk Anda sama tempat-tempat lain yang mungkin sejenis lah, mirip-mirip kayak gini? Itu tadi, kalau untuk masalah membedakan kan pasti Ada diferensialnya dong. ya benar. Untuk masalah produk sudah pasti kami ini lebih menitikan Fish Infant ini mengutamakan seafood yang fresh. Seafood yang fresh. Jadi saya bisa membuang, misalnya ya, pada hari itu saya harus membuang kerang hijau saya bisa sampai 5 sampai 10 kilo Ya. karena sudah tidak layak dan tidak memungkinkan lagi untuk dijual. Anda buang ya? Dibuang karena nggak mungkin dimakan orang juga kan, Iya, iya. kayak gitu. Terus juga untuk pelayanannya gimana, kan pas waktu orang datang ke Fish Infant itu kan langsung disambut warna-warni gonjreng, Iya, iya. warna kuning, warna Iya. biru, kayak gitu. Nah itu yang membuat saya pengen nama Fish Infant itu bukan hanya sebuah nama, tapi emang semua kesatuannya itu memang orang jadi fun ada di situ. Tidak hanya tamunya aja ya, tapi timnya pun merasa fun kerja di situ gitu. Anda bisa komen nanti ya, bagaimana tanggapan Anda, bagaimana cara Henny membagi waktu. Ini kan harus iya, karena beliau adalah ownernya, beliau juga penemu, pencipta, pembuat, harus urus manajemen dan nggak mungkin diserahkan ke orang Istri lain. juga, Iya, seorang istri juga. ibu juga ya. Gimana kamu ngatur waktu, Henny? Orang sih suka nanya kayak gitu ya, kayak gimana sih kita membagi waktu? Karena kalau menurut aku ya Bang ya, kita tuh nggak akan pernah bisa membagi waktu itu, nggak akan pernah bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita lagi di tempat kerja, gimana kita bisa menampilkan yang terbaik. Ketika kita jadi seorang ibu, gimana kita bisa menampilkan jadi ibu yang baik buat anak-anak. Itu sih kalau kuncinya menurut aku. Jadi, wah ini waktunya harus Gimana sama mereka? ngajarin dimaksimalkan. Walaupun hanya cuma 1 jam sama mereka, misalnya kayak gitu. wah ini harus ngurusin usaha Benar. pagi. Nggak, maksud saya realnya gimana? Pagi Anda aktivitasnya apa aja nih? Jadi ibu-ibu, mama, teman-teman adik-adik semua bisa belajar. Dari malam saya udah ngurusin usaha saya. Dari mungkin Pas closing ya? kenapa? Pas closing udah Pas mereka pulang ya. pulang. Jadi saya mikirin besok itu mereka mau ngapain ya? Atau di cross check kerjaan mereka tuh ngapain ya? Atau saya harus kasih deadline atau deadline 1 bulan ini mereka harus ngapain ya? Kayak gitu. Jadi terus pagi-paginya saya di rumah ngurusin rumah kayak gitu. Tapi sambil handphone saya mungkin sambil masih mantau mereka. Gitu. Siangnya saya tetap harus ngurus anak lagi. Nah mungkin dari situ siang sampai sore saya di tempat kerja saya. Bisa di gitu Fish ya? Infant, gitu. Bisa berarti ngatur waktu kalau itu ketat kali ya? Kadang bisa, tapi kadang ya menangis juga ya. Kelam. Kecapean ya? Kadang stres sendiri. Karena sebenarnya bukan hanya raga sih pembisnis itu kan, tapi otaknya juga kan. Belum Kita lagi mau ngapain bulan iya. ini, kita mau ngapain bulan ini. Harus cari ide terus, Iya. ide yang segar terus. Jadi orang juga lihat mungkin dari susunan meja, kursi, atau mungkin dari sisi pelayan, belum lagi karyawan yang bermasalah. Iya, Iya benar. kan? Jadi you are crying ya, bisa nangis gitu. Namanya manusia. Iya, namanya manusia ya wajar. Tapi apakah itu membuat Anda berpikir bahwa ini untungnya oke, tapi juga berat? Enggak, karena kan itu tadi tujuan saya berbisnis ini kan bukan hanya tentang ini ya, bukan saya berbisnis itu bukan hanya tentang materi aja ya, karena saya pengen saya punya diri saya sendiri itu gimana saya bisa bermanfaat buat orang-orang, gitu kan tujuan saya. Jadi saya melihat perkembangannya sekarang ini, saya bersyukur gitu loh. Apalagi ngeliat tim saya misalnya mereka sudah bisa kebeli ini, bisa kebeli ini, atau supplier saya bisa sampai kebeli mobil gitu untuk istrinya, itu jadi menurut saya jadi berkah sih. Gitu.
luar biasa. Ada yang ingin Anda sampaikan ke penonton Ojadi? Nasihat mereka yang baru mau berusaha atau lagi berusaha terus usahanya sepi sekarang, Pak. Karena ini kan zaman sebagian orang saya survei datang, usaha mereka lagi sepi, pengunjungnya berkurang karena ekonomi segala macam. Menurut Mbak ini gimana saran-saran ke Kalau saran teman-teman? saya itu terus evaluasi, fokus dulu, dan terus jangan berhenti untuk belajar. Ya itu, karena dari belajar itu kita bisa lihat sebetulnya bisnis kita itu masih bisa kita pertahankan atau enggak. Kayak gitu. Jadi ketika ada konsumen mengkoreksi makanan Anda, Anda merasa terluka? Enggak, saya senang Enggak. malahan. Mbak ini kurang cabenya, Mbak Saya ini senang. kurang pedas, Iya. Mbak ini kenapa basi, Mbak ini kenapa? Jadi Anda nggak ada masalah di situ, justru suka. Justru bukan masalah suka ya, bukan berarti ketika ada yang komplain, Iya. itu biasanya saya akan ganti dengan yang baru gitu. Artinya sekarang saya ngerasa berarti customer saya itu peduli dengan saya gitu. Dan saya bisa cross check karena kan Mas kalau kita nggak ada yang komplain jadi kita ngerasa di awang-awang terus Iya. gitu. Kita merasa bahwa kita di atas. Gitu. Evaluasi itu penting. Evaluasi penting sekali ya. Betul. Jadi Anda harus belajar dari sini. Kalau orang mau datang ke tempat Henny, belajar boleh nggak? Boleh. Boleh ya, karena ini udah di YouTube nih. Boleh. Pak Henny tolong ajarin saya. Atau orang mau cari ide. Tadi Mbak Henny juga, saya tambah sedikit, ada di HMI ya? HIPMI. sorry. Saya juga di HIPMI HIPMI. sekarang jadi kepala bidang 3, HIPMI kepala itu bidang apa? 4. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya ada di cabang Palembang. Sekarang jabat saya kepala bidang perdagangan dan perindustrian. Itu. Oke, jadi pengusaha-pengusaha muda tentu bisa konsultasi ke Henny. Kalau mau gabung bisa. Boleh. Ya. Terima kasih Henny atas kehadirannya. Terima kasih. Saya mau makan lagi di sini Oke. dan Anda juga harus cicipi segera ya. Makanan yang enak dari Fish and Fun. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.